Dian, Evan, Yogi, Vira, dan juga beberapa temannya yang lain begitu terkejut mendengar perkataan Randy. Dian kemudian berdiri dan mengajak teman-temannya pergi meninggalkan kantin itu. Saat Dian dan teman-temannya hendak melangkah, Randy kemudian menarik tangan Dian. Dian menghentikan langkahnya dan berbalik menghadap Randy. "Jangan mempermalukan aku di sini, Ren," kata Dian pada Randy. Dian kemudian menarik tangannya dan melanjutkan langkahnya bersama dengan teman-temannya yang lain keluar dari kantin. Sementara Randy hanya melihat Dian terus melangkah bersama dengan teman-temannya. Saat itu Randy barulah sadar bahwa semua orang yang berada di dalam kantin itu sedang memperhatikan dirinya. Randy kemudian tertunduk, lalu keluar dari kantin dan kembali ke kelasnya. Saat Randy dan Dian pulang, seperti biasa Reva selalu menghentikan mobilnya dan mengajak Randy. "Ayo kita pergi." Randy menghentikan langkahnya. Dia melihat dia yang terus melangkah menjauh dan tidak menghiraukan mereka. "Mau pergi kemana?" tanya Randy pada Reva yang saat ini berada di hadapannya. Reva kemudian menarik tangan Randy. "Ke tempat yang kemarin." Randy dengan lembut melepas tangan Reva yang sedang menarik tangannya. "Aku minta maaf Reva, kali ini aku tidak bisa ikut." Reva terlihat sedih. "Ya Randy, tapi kenapa?" Randy teringat dengan apa yang sudah dia lakukan pada mamanya. "Aku tidak bisa mengatakannya, tapi yang jelas aku tidak bisa. Tolong maafkan aku." Randy kemudian meninggalkan Reva yang masih berdiri melihatnya. Ketika Dian keluar dari kamarnya hendak berangkat ke tempat kerja, Randy pun secara tiba-tiba keluar dari kamarnya. Tanpa sengaja mereka bertemu pandang. "Hari ini kita ada tugas. Jika kamu bekerja sampai larut malam, kapan kamu akan mengerjakan tugasmu?" tanya Randy pada Dian. Dian berkata pada Randy, "Kamu tidak perlu mengkhawatirkan aku. Kali ini aku tidak akan pernah merepotkanmu jika kita punya tugas." Randy tersenyum. "Wah, benarkah? Itu kemajuan yang luar biasa. Tapi yang aku lihat, ketika dosen langsung bertanya padamu, kamu sama sekali tidak bisa menjawabnya. Lalu bagaimana bisa kamu mengerjakan tugas-tugas itu?" Dian kembali berkata, "Aku bisa mengerjakannya bersama dengan Evan di restoran." Setelah itu Dian pun langsung pergi meninggalkan Randy. Setelah Dian dan Evan mengerjakan tugas kuliah mereka, tiba-tiba Evan menggenggam tangan Dian sambil menatapnya. "Dian, sebenarnya sejak awal aku sudah menaruh hati padamu. Teriring dengan berjalannya waktu, aku semakin merasakan hal yang aneh ketika bersamamu. Aku mencintaimu, Dian. Maukah kamu menjadi pacarku?" Dian begitu terkejut mendengar pernyataan cinta Evan padanya. "Jangan bercanda, Evan. Mana mungkin orang sepertimu jatuh cinta padaku?" Evan berusaha meyakinkan Dian. "Aku serius, Dian. Aku mencintaimu. Jadi, apa jawabanmu?" Dian terlihat malu. "Maaf, Evan. Aku belum bisa memberi jawaban sekarang. Aku pikir-pikir dulu ya. Karena jujur saja, ini sulit aku percaya. Aku hanyalah gadis." Dian belum menyelesaikan perkataannya. "Tidak, Dian. Bagiku, kamu lebih daripada yang lain.
Jadi jangan bandingkan dirimu dengan gadis yang lain, Dian. Dian pun mengangguk. Setelah itu, Dian pamit untuk pulang. Malam itu di rumah, Dian terus memikirkan perkataan Evan padanya. Bahkan dia tidak bisa memejamkan matanya. Dia pun akhirnya keluar dari kamar dan pergi ke teras memandang langit. Apa benar Evan benar-benar jatuh cinta padaku? Tapi kenapa? Selama ini Evan memang sangat baik padaku. Oh, aku tidak tahu apa yang harus aku katakan padanya. Aku sendiri pun tidak tahu perasaanku padanya. Aku mencintainya atau tidak. Tiba-tiba Randy berdiri di sampingnya membuat Dian sangat kaget. Bisakah kamu tidak membuatku terus terkejut seperti ini? Kata Dian pada Randy yang juga sedang memandang langit gelap yang bertaburan dengan bintang yang sedang bersinar terang. Randy tidak menjawab pertanyaan Dian. Justru dia balik bertanya pada Dian. Ini sudah sangat larut malam, kenapa kamu masih berdiri di sini? Dian kemudian melihat Randy sambil menunjuknya. Kamu sendiri? Sedang apa di sini di tengah malam seperti ini? Kenapa kamu tidak tidur? Randy menjawab, aku belum bisa tidur, jadi aku kesini. Dian pun mengatakan hal yang sama. Aku juga tidak bisa tidur, meski aku sudah berusaha. Kini Randy yang menatapnya. Apa yang membuatmu tidak bisa tidur? Dian melirik Randy yang sedang menatapnya. Itu bukan urusanmu, dan kamu tidak perlu tahu hal itu. Randy mengangkat kedua bahu dan juga alisnya. Kenapa aku tidak boleh tahu? Aku harus tahu. Jadi, jika sesuatu terjadi padamu, aku bisa melakukan sesuatu. Misalnya, kamu tidak bisa tidur karena sedang memikirkan cara untuk pergi dari rumah ini. Dengan mengatakannya padaku, aku bisa tahu atau mungkin aku bisa membantumu memberitahu mama dan papa. Dia tidak habis pikir. Randy bisa mengatakan hal itu padanya. Mengapa kamu begitu ingin aku pergi dari rumah ini? Randy masih memandang langit. Karena keberadaanmu di rumah ini tidak membuatku nyaman. Dian kemudian berpaling dan masuk ke kamarnya. Sementara Randy bersikap acuh seakan tak peduli perasaan Dian. Keesokan paginya, ketika Randy dan kedua orang tuanya sedang sarapan, lagi-lagi Randy tidak melihat Dian sarapan bersamanya. Kemana gadis itu pergi, mah? Sambil menuangkan air ke dalam gelas untuk papa Randy, mama Randy berkata, tadi setelah membantu mama memasak dan beres-beres, Dian pamit untuk pergi keluar bersama dengan teman-temannya, Ren. Randy mengerutkan keningnya. Lalu mama mengizinkannya. Mamanya tersenyum. Tentu saja, Ren, kenapa tidak? Tidak biasanya Dian pergi bersama dengan teman-temannya. Lagi pula, ini kan hari libur kuliah, dan kebetulan dia juga libur kerja. Jadi tidak ada salahnya jika Dian ingin pergi berlibur. Randy terlihat tidak suka mendengar perkataan mamanya. Randy kembali bertanya,
Dia pergi kemana, Mah? Mama Randy terlihat heran. Mengapa Randy terus bertanya tentang Dian padanya? Mama lupa bertanya kemana dia akan pergi. Tapi Mama percaya Dian bisa menjaga dirinya, Ren. Sebenarnya ada apa, Nak? Kenapa kamu begitu khawatir dengan keadaan Dian? Randy menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, Mah. Mamanya kembali tersenyum. Lalu papanya berkata, kalau tidak apa-apa, sekarang Randy sarapan ya? Randy mengangguk. Iya, Pak. Hari itu hari libur, tetapi Randy tidak pergi kemana-mana. Dia menghabiskan waktu di kamar. Sekali-kali dia keluar ke teras ataupun ke taman rumahnya. Matahari terbenam. Kini malam telah tiba, tetapi Dian tak juga kunjung datang. Mama Randy melihat keluar melalui jendela. Wah, sepertinya akan turun hujan. Kasihan Dian, pasti dia akan kehujanan di luar. Papa Randy berusaha menenangkan istrinya. Tidak apa-apa, Mah. Dian itu sudah besar. Pasti dia tahu mencari tempat untuk berteduh. Mama Randy kemudian duduk di samping suaminya. Iya, Pak. Mama harap dia baik-baik saja di sana. Randy yang berada di antara kedua orang tuanya itu hanya diam saja, tak berkata apapun. Kurang lebih 1 jam kemudian, Papa dan Mama Randy pergi ke kamar untuk tidur. Sementara Randy masih duduk di ruang keluarga sambil membaca sebuah majalah. Akhirnya Dian pun tiba di rumah. Dian membuka pintu gerbang dengan begitu terburu-buru karena hujan turun sangat lebat. Tetapi gerbang itu sudah dikunci. Dia tidak bisa masuk. Dian terus melihat ke dalam rumah, tetapi sepertinya rumah pun sudah gelap. Hanya ada beberapa ruangan yang bercahaya. Mungkin semua orang sudah tidur. Lalu dia melirik jam tangannya. Saat itu jam menunjukkan pukul 9 malam. Mungkin karena hujan jadi orang-orang di rumah tidur lebih awal. Dian kembali berusaha untuk membuka kunci gerbang itu, tetapi tetap tidak bisa. Kini Dian bingung apa yang harus dia lakukan. Apa mungkin dia harus memanjat? Tetapi gerbang itu cukup tinggi. Dia tidak bisa memanjat gerbang itu. Dian melihat ke sekelilingnya. Suasana malam itu tampak begitu gelap. Karena hujan yang begitu lebat membuat semua orang berada di dalam rumah mereka masing-masing. Dian hendak berteriak meminta tolong, tetapi dia mengurungkan niatnya itu, karena dia tidak ingin semua warga mendengar suaranya. Lama-kelamaan dia merasa ketakutan. Tubuhnya pun gemetar karena kedinginan. Tak lama terdengar suara di balik gerbang yang membuat dia begitu terkejut. Akhirnya kamu pulang juga. Aku pikir kamu tidak akan pulang. Ternyata suara itu adalah suara Randy. Dian kemudian berkata, Randy, tolong bukakan pintu gerbang ini. Aku sangat kedinginan. Randy tidak membuka pintu gerbang itu. Dia justru kembali berkata, kamu benar-benar gadis tidak tahu diri. Aku sudah bilang kepadamu, jangan pergi. Tetapi kamu malah tetap pergi bersama dengan teman-temanmu itu. Apa kamu tahu? Mama begitu mengkhawatirkan kamu. Jangan memanfaatkan kebaikan mamaku, Dian. Suara Dian terdengar gemetar karena kedinginan. Aku minta maaf, Ren. Tadi kami terkena macet, jadi kami terlambat pulang. Sekarang tolong bukakan pintu gerbang ini.
Karena merasa kasihan, Randy pun akhirnya membuka pintu gerbang itu. Dian kemudian berlari melewati Randy dan hendak masuk ke rumah. Namun langkah Dian belum jauh, Randy langsung menarik tangannya dan menghempaskan tubuh Dian pada tiang rumah. Aku tidak ingin hal ini terjadi lagi, Dian. Dengan tubuh dan suara gemetar, Dian menatap Randy. Aku minta maaf, Ren. Hal ini tidak akan terjadi lagi. Aku juga akan minta maaf pada tante. Sekarang biarkan aku masuk, Ren. Aku merasa sangat kedinginan. Ketika Dian hendak kembali berlari, tiba-tiba tubuhnya terjatuh. Randy tampak kaget melihat tubuh Dian tergeletak di lantai. Randy kemudian mengangkat tubuh Dian dan menggendongnya masuk. Gadis ini benar-benar sangat menyusahkan, kata Randy dalam hati sambil membawa Dian ke kamarnya.